Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah fenomena fisik yang esensial dalam kehidupan kita. Mereka merupakan gelombang mekanik longitudinal yang berarti mereka memerlukan medium untuk merambat dan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Nah, ini ada terbentuk dari getaran. Bunyi berasal dari getaran suatu sumber. Getaran ini menyebabkan partikel-partikel di medium sekitarnya seperti udara, air, atau benda padat ikut bergetar, menciptakan perubahan tekanan yang merambat sebagai gelombang. Syarat pendengaran ini agar bunyi dapat didengar, 3 elemen harus ada. Sumber bunyi ini menghasilkan getaran medium, perambatan yang mentransfer getaran, dan pendengar yang menerima getaran tersebut. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah faktor kunci yang menentukan bagaimana kita merasakan bunyi berdasarkan tentang frekuensinya. Gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi uniknya. Yang pertama ada infrasonik. Yaitu gelombang infrasonik memiliki frekuensi sangat rendah di bawah 20 Hz sehingga tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun beberapa hewan seperti gajah dan lumba-lumba menggunakan untuk komunikasi jarak jauh. Yang kedua ada audiosonik, yaitu rentang frekuensi yang paling familiar bagi kita, antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Seluruh suara yang kita dengar sehari-hari, mulai dari percakapan hingga musik, berada dalam kategori audiosonik. Yang terakhir ada ultrasonik, yaitu dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ultrasonik juga tidak dapat didengar manusia, namun teknologi memanfaatkan sifatnya untuk aplikasi seperti pencitraan medis, yaitu USG, dan navigasi pada hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, refleksi adalah sifat gelombang bunyi yang terjadi ketika gelombang tersebut menabrak suatu permukaan dan memantul kembali. Sifat ini sangat mendasar dan sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang keras dan rata, seperti dinding tebing, dinding ruang kosong, atau permukaan air, sebagian besar energinya akan dipantulkan kembali. Fenomena ini menghasilkan gema jika jarak pantulan cukup jauh, atau gaung jika jaraknya lebih dekat dan pantulannya datang berulang kali. Nah, contohnya itu paling umum adalah suara yang memantul di pegunungan, atau ketika kita berbicara di ruangan yang kosong, nah itu menggemakan suaranya ya. Yang kedua ada refleksi bumi juga sangat penting dalam hidup arsitektur dan akustik ruangan, di mana perancang berusaha mengendalikan pantulan untuk mencapai kualitas suara yang optimal. Nah, yang kedua ada dua difraksi, yaitu pelenturan. Yaitu difraksi adalah kemampuan gelombang bunyi untuk melentur atau membelok saat melewati celah sempit atau mengelilingi penghalang. Sifat ini menjelaskan mengapa kita dapat mendengar suara meskipun sumber bunyi tidak terlihat langsung. Bagaimana ini terjadi? Ketika gelombang bunyi bertemu dengan tepi suatu objek atau melewati celah, gelombang tersebut tidak hanya berhenti atau dipantulkan, melainkan juga menyebar ke arah yang berbeda, seolah-olah membelok di sekitar objek tersebut. Contohnya itu yang sering kita alami adalah ketika mendengar suara bel dari balik tembok atau suara orang berbicara dari ruangan sebelah. Nah, ini menunjukkan bahwa gelombang bunyi memiliki kemampuan untuk menyebar dan mencapai area yang tidak berada dalam garis pandang langsung dari sumbernya. Nah, sifat yang ketiga ini interferensi dan pembiasaan. Selain refleksi dan difraksi, gelombang bunyi juga menunjukkan sifat interferensi dan pembiasaan yang semakin memperkaya perilaku dan dampaknya. Nah, inferensiasi terjadi ketika dua atau lebih gelombang bunyi bertemu. Hasilnya bisa berupa penguatan bunyi jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang, atau pelemahan bunyi jika puncak gelombang bertemu dengan lembah gelombang. Nah, contohnya itu dalam sebuah konser musik dengan banyak speaker. Penataan speaker yang tepat akan menghasilkan inferensi akustik yang merata sehingga suara terdengar jelas di seluruh area.
Nah, perubahan arah. Pembiasaan adalah fenomena perubahan arah lambat gelombang bunyi saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya atau saat melewati medium yang kerapatannya berubah secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh perubahan kecepatan lambat bunyi di medium yang berbeda. Contoh klasiknya itu adalah mengapa suara petir terdengar lebih jelas pada malam hari. Udara dingin di dekat tanah pada malam hari memiliki kerapatan yang berbeda dengan udara hangat di atasnya, menyebabkan bunyi membiasakan ke bawah dan terdengar lebih jauh. Nah, jadi aplikasi gelombang bunyi ini pemahaman mendalam tentang sifat-sifat gelombang bunyi tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang fisika, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai aplikasi teknologi yang revolusioner. Nah, penggunaan gelombang ultrasonik untuk melihat organ dalam tubuh tanpa operasi sangat penting dalam diagnosis dan pemantauan kehamilan. Akustik lingkungan itu memahami refleksi dan difraksi membantu dalam meredam kebisingan dan menciptakan lingkungan suara yang nyaman di perkotaan. Teknologi sonar yaitu sistem sonar memanfaatkan pantulan gelombang bunyi atau refleksi untuk deteksi objek bawah laut, pemetaan dasar laut, dan navigasi kapal selam. Dan yang terakhir ada teknologi audio yaitu prinsip inferensi dan difraksi sangat krusial dalam desain sistem speaker akustik, ruangan, dan bahkan handphone pembatal bising. Nah, dengan terus meneliti dan mengembangkan aplikasi ini, gelombang bunyi akan terus memainkan peran vital dalam memajukan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Cukup sekian, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.